selanjutnya kita akan membahas mengenai sprite ya. Apa itu sprite gitu ya? Nah, pada Scratch ini semua karakter atau objek yang akan kita gerakkan atau kita animasikan gitu ya, itu disebut sprite ya. Jadi semua karakter atau objek sprite itu. Setiap proyek baru di Scratch dimulai dengan sprite kucing. Kita langsung buka saja. Nah, ini ya. Jadi setiap kita mau membuat proyek baru atau aplikasi baru, langsung ada satu sprite ya, sprite default, yaitu sprite kucing, namanya sprite 1 ya, name-nya. Ini adalah sekaligus adalah logo daripada Scratch. Nah, kalau kita ingin memakai atau menggunakan sprite lain, maka kita bisa ke sini ya, ke icon choose a sprite. Kita bisa langsung klik ya. Atau ini ada juga pilihan. Ini kalau kita klik sini dia juga sama ya kalau kita klik pencarian. Nah, kalau ini kita akan membuat sprite custom, artinya karakter sesuai keinginan kita gitu. Nanti dia akan diarahkan ke tempat melukis. Itu nanti ya. Kemudian surprise ini sprite kejutan ya, sedangkan upload sprite ini adalah kita mengupload gambar yang sudah kita buat di aplikasi lain ataupun gambar yang sudah ada seperti itu. Apakah kita mendownloadnya dari internet? Nah, biasanya kalau kita menggunakan sprite dari luar Scratch itu haruslah sprite yang transparan ya, transparan latar belakangnya gitu. Biasanya bertipe PNG gitu. Seperti itu ya. Jadi kita bisa menggunakan karakter dari luar Scratch itu sendiri. Baik, nah jika kita klik choose a sprite, maka dia akan ke sini. Nah, ini adalah daftar sprite yang ada di Scratch 3. Begitu ya. Jikalau kita sulit untuk melakukan pencarian, kita bisa ketik di sini. Apa yang mau kita cari? Misalnya bola, gitu ya. Nah, ini sudah ada, bisa tinggal langsung diklik. Nah, seperti itu. Maka dia akan bertambah. Kita kembali lagi ke choose a sprite tadi. Nah, bagian atas ini adalah kategori ya, kategori atau kelompok-kelompok. Kita bisa klik animals untuk melihat semua kategori hewan, people untuk kategori orang, seperti itu ya. Kemudian fantasy, ini adalah karakter-karakter hayalan. Kemudian dance, ini karakter khusus penari-penari, begitu ya. Kemudian music, ini adalah berisi sprite alat musik ya, atau yang berhubungan dengan musik. Sports adalah karakter-karakter yang berhubungan dengan olahraga. Food adalah semua gambar-gambar makanan gitu ya. Kemudian fashion itu pakaian, letter itu huruf. Baik. Nah, kita kembali lagi ke stage dan coding area gitu ya. Nah, bagaimana jika kita tidak menginginkan sprite tersebut ada di dalam proyek kita? Kita tidak membutuhkannya. Maka kita klik sprite tersebut, akan tampil seperti kotak sampah dan ada tanda silangnya. Kita tinggal klik saja. Klik begitu ya. Maka sprite-nya akan terbuang dari aplikasi kita. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai letak sebuah sprite di dalam sebuah stage atau panggung. Nah, stage atau panggung ini memiliki titik-titik posisi, di mana titik posisi itu diwakilkan dengan jika dia posisi ke samping itu adalah posisi X-nya, sedangkan posisi dari atas ke bawah itu adalah posisi Y gitu ya. Jika kita pernah mendengar tentang sumbu Kartesius seperti itu. Jadi X itu mendatar jika ke kanan X-nya positif, jika ke kiri X-nya negatif.
Untuk sumbu Y, jika ke atas Y-nya nilainya positif, jika ke bawah itu Y-nya negatif. Nah, jika kita ingin meletakkan sprite kita tepat di tengah-tengah panggung, kita tinggal memberi nilai untuk X0 dan Y-nya juga 0. Nah, jadi sekarang posisi bola ini adalah tepat di tengah-tengah panggung gitu ya. Oke. Nah, berapa X maksimal, X minimal, Y maksimal, dan Y minimal ya. Nah, untuk X itu sebelah kanan itu paling tinggi adalah 240 nilainya. Coba kita ketik 240. Maka dia akan berada tepat di sebelah kanan. Nah, untuk di sebelah kiri dia minus ya, kebalikannya minus 240. Ya. Begitu. Untuk Y paling bawah nilainya adalah, paling atas dulu ya, paling atas nilainya adalah 180. Gitu. Nah ya, misalnya kita kasih 0. Gitu. Nah, untuk Y paling bawah nilainya adalah minus 180. Begitu ya anak-anak, bisa dipahami. Nah, jika kita memindahkannya secara manual, gitu, kita pindahkan, maka X dan Y-nya langsung berubah sesuai posisi sprite tersebut. Nah, di bawah stage ini ada informasi ringkas tentang nilai awal dari sebuah sprite. Kita ambil sprite yang lain, misalnya ini boleh ya, sprite apa saja. Nah, di bagian sini selain ada nama sprite, posisinya X dan Y-nya, ini ada show, artinya dia tampil atau tidak. Gitu ya. Bisa saja misal di awal aplikasi kita tidak ingin sprite tersebut tampil, sehingga kita hiddenkan dulu ya. Kemudian ada size ini adalah 100, ini adalah maksudnya 100% nilainya awal secara utuh gitu ya. Nah, jika kita ingin memperbesar 2 kali lipat, berarti kita bikin 200%. Gitu. Kalau kita ingin bikin setengahnya dari size aslinya tadi, kita bikin 50%. Jadi di sini adalah sebenarnya persentase gitu ya. Kemudian di sini ada direction. Nah, 90, arah 90 ya. Secara default semua sprite itu directionnya adalah 90, artinya menghadap ke kanan. Nah, jika kita ingin dia menghadap ke arah lain, ini bisa kita geser. Gitu. Ya. Ya. Oke. Bisa secara manual, kita geser secara manual, atau kita masukkan angka, misalnya kalau ke bawah dia 180, dia akan menghadap ke bawah. Kalau ke samping dia minus 90. Ya, maka dia ke atas. Nah, kalau 0 dia akan menghadap ke atas. Sorry, tadi minus 90 dia ke samping kiri. Jika 0 dia menghadap ke atas, gitu ya. Nah, yang di bawah ini adalah sifat rotasinya. Jika ini artinya all around, dia bisa menghadap kemana saja ketika digerakkan seperti itu. Sedangkan ini left right, dia hanya bisa menghadap ke kanan atau ke kiri. Gitu ya, misalnya kita gerakkan, maka pergerakan yang bisa dilakukannya bisa saja bergeraknya ke atas, ke bawah gitu ya, tapi menghadapnya begitu. Menghadapnya bisa ke kanan dan ke kiri saja, sedangkan ini menghadap ke semua arah. Nah, sedangkan ini tidak bisa menghadap kemana-mana, hanya menghadap ke arah yang ditentukan dari awal, gitu ya. Oke. Baik.
Begitu penjelasan mengenai penggunaan sprite pada Scratch.